Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai dari sinus 105 derajat. Nanti yang kedua, sinus 15 derajat. Jadi kita lihat dulu yang sinus 105 derajat. Nah, sama seperti cos yang kemarin, untuk nilai dari sinus 105 derajat ini berarti kita ubah dulu penjumlahan dua buah sudut istimewa ya, yang hasilnya 105 derajat. Jadi ini sinus 105 derajat ini sama dengan sinus. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 60 ditambah 40 ya. 60 ditambah 45. 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, sekarang sudah kita temukan bentuknya dalam sin A tambah B. Jadi ingat rumus kita sin A tambah B kita yang tadi, diperoleh nanti sin A, kita tulis dulu ya. Sin A tambah B itu kan sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Berarti kita tuliskan di sini lagi sin 60 tambah 45. Berarti sinus 60 tambah 45 ini menjadi sin 60 dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat kali sinus 45 derajat. Berarti hasilnya sin 60. Berarti setengah akar 3 kali cos 45. Setengah akar 2 tambah cos 60. Setengah ya. Setengah kali sin 45. Setengah akar 2. Sama seperti yang kemarin. Kalau kita faktorkan ini kan setengah akar 3 kali setengah akar 2 bisa jadi seperempat akar 2 kali akar 3 ya. Jadi di sini bisa seperempat akar 2 yang kita faktorkan. Ini kan seperempat akar 2 juga. Dalam tanda kurung kita akar 3 ditambah 1. Atau seperempat akar 2 kali akar 3 tambah 1. Inilah dia penyelesaian untuk yang bagian A sinus 105 derajat. Sekarang yang bagian B kita tadi sinus 15 derajat ya. Sinus 15 derajat ini bisa kita ubah menjadi sinus 45 derajat kurang 30 derajat. Dengan menggunakan rumus kita tadi, langsung saja kita ambil. Berarti ini hasilnya sinus 45 derajat kali cos 30 derajat. Kemudian kalau kurang tadi kan kurang ya, kurang cos 45 derajat kali sinus 30 derajat. Jadi sin 45 hasilnya adalah setengah akar 2 kali cos 30. Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 kurang cos 45 setengah akar 2 dikali sin 30 itu adalah setengah. Berarti hasilnya ini nanti setengah akar 2 kali setengah akar 3 bisa jadi seperempat akar 2 kali akar 3. Kita faktorkan seperempat akar 2 kita seperti yang tadi. Dalam tanda kurung kita akar 3 ini kan jadi 1 ya. Kurang 1. Jadi nilai dari sinus 15 derajat itu adalah seperempat akar 2 kali akar 3 kurang 1. Sekarang kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini soalnya diketahui sinus P sama dengan 4/5 dan kosinus Q 12/13. P dan Q terletak di koran 1. Berarti P dan Q adalah sudut lancip ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai dari sinus P tambah Q dan sinus P kurang Q. Jadi sama saja seperti menentukan nilai cos kita yang kemarin. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Ini kita perhatikan untuk nilai dari sinus P 4/5. Berarti kita cari dulu kosinus P ya. Untuk sin P atau langsung sinus P sama dengan 4/5. Tanpa mencari pakai gambar segitiga siku-siku bisa kita tentukan langsung kosinus P itu sama dengan 3/5 bisa ya. Kemudian kalau kosinus Q ini sama dengan 12/13. Untuk triple Pythagorasnya ingat, kalau 12/13 pasangannya 5 waktu belajar di SMP nih ya. Jadi sinus P ini nilainya 5/13. Nah, kemudian kita masuk yang bagian A. Tadi sinus P tambah Q. Rumusnya sin P kali cos Q. Kalau tambah dia tetap tambah. Tambah cos P kali sin Q.
Kita substitusi nilai sinus P. Sinus P 4/5 berarti 4/5 dikali kosinus Q. Kosinus Q 12/13. 12/13 tambah kosinus P 3/5. 3/5 dikali sinus Q. Sinus, oh ini tadi sorry ya, sinus Q ya. Sinus Q 5/13. Sinus Q 5/13. Jadi 4 kali 12 48 per 5 kali 13 65 ditambah 3 kali 5 15 per 5 kali 3 65. Jadi hasilnya ini 48 ditambah 15 63 ya. 63 per 65. Itulah dia untuk nilai sin P tambah Q. Sekarang kita lihat sinus P kurang Q. Untuk sinus P kurang Q, nah bisa saja langsung kita ambil. Ini kan tinggal berubah tanda kurangnya ya. Jadi bisa kita dapatkan langsung dari hasil terakhir 48/65 kurang 15/65. Berarti 48 kurang 15, 8 dikurang 5 dapat 3. Kemudian 4 dikurang 1 dapat 3. Berarti 33/65. Inilah dia untuk nilai sinus P dikurang Q.